Sudahkah kita salat? Salatlah sebelum kita disalatkan. Dua kalimat ini seringkali kita temui di berbagai tempat, mulai dari dinding dan papan masjid, musala, sekolah, bahkan di bak truk. Kalimat ini secara tidak langsung mengingatkan bahwa salat adalah perintah Allah yang harus dikerjakan sesuai dengan aturan syariat Islam. Beberapa keutamaan salat dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain diantaranya, salat diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika di-Isra Mirajkan. Salat adalah ibadah yang akan dihisab pertama kali sebelum ibadah-ibadah yang lain. Kewajiban salat adalah kewajiban yang harus dijalankan dalam kondisi apapun. Jika tidak bisa sambil berdiri maka dikerjakan sambil duduk, jika tidak bisa maka sambil terlentang, dan seterusnya. Dan salat adalah ibadah yang wajib dikerjakan setiap hari hingga ajal menjemput. Kewajiban salat 5 waktu masih banyak diabaikan oleh sebagian masyarakat. Walaupun ketika ditanya agamanya apa, dia jawab Islam. Dua kisah nyata yang penulis terima dari teman tentang sikap orang tuanya. Kisah pertama, seorang ibu tua yang semasa hidupnya tidak pernah menjalankan salat, selalu diingatkan oleh anak dan keluarganya. Sesekali dia menjawab, buat apa salat, nyatanya orang yang mati tidak pernah kembali ke dunia, berarti di sana dia bahagia. Alih bahasa, dari bahasa Jawa asli Pemalang. Cerita ini sudah lama penulis peroleh sekitar tahun 2010-an ketika masih menetap di Pemalang. Kisah kedua, salah satu jamaah pengajian menceritakan sekaligus bertanya bagaimana cara mengajak orang tua menjalankan salat 5 waktu. Karena selama hidupnya tidak pernah menjalankan salat 5 waktu. Dan ketika diajak untuk salat dijawabnya bahwa urusan di akhirat menjadi urusan masing-masing, tidak usah mengajak-ajak untuk salat. Urusanku ya urusanku nanti. Alih bahasa, dari bahasa Klaten. Cerita ini penulis peroleh tahun 2018, selesai pengajian setiap minggu, pukul 20 sampai pukul 21 di Ngawonggo, Ceper, Klaten. Meninggalkan salat bukanlah hal yang ringan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Dalam kitab Irsyadul Al-Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam bab Fatlish Salatil Maktubah dijelaskan bahwa ada 15 siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan salat. 6 siksaan ketika di dunia, 3 siksaan ketika meninggal, 3 siksaan ketika di alam kubur, dan 3 siksaan ketika dibangkitkan dari alam kubur. 6 siksaan di dunia, 1. Dicabut keberkahan umurnya, 2. Dihilangkan tanda-tanda kesalihan di wajahnya, 3. Segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala, 4. Doanya tidak akan dikabulkan, 5. Tidak mendapatkan bagian doa dari doanya orang-orang solih, 6. Akan dibenci oleh kebanyakan orang. 3 siksaan ketika meninggal, 1. Mati dalam kondisi terhina, 2. Mati dalam kondisi lapar, 3. Mati dalam kondisi haus, yang apabila diminumkan 1 lautan pun tidak mungkin akan dapat menghilangkan dahaga. Sedangkan 3 siksaan di alam kubur, 1. Kuburannya menyempit sehingga tulang-tulang rusuk saling bersimpangan, 2. Ruang kubur dipenuhi api sehingga sehari-hari hidup bergelimangan di atas bara, 3. Di alam kuburnya akan ditemani ular besar utusan Allah untuk menyiksa yang diberi nama Asy-Syuja Al-Akra. 3 siksaan ketika dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar, 1. Hisab yang berat, 2. Dibenci Allah, 3. Dimasukkan ke dalam neraka. Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari, Irsyadu Al-Ibad, Semarang, Toha Putra. Helm 12. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqomah menjaga salat 5 waktu dan dijauhkan dari siksa-siksanya. Amin.